Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang dan terhormat pada kesempatan ini dapat berbicara di hadapan para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam acara pengabdian masyarakat dosen yang diselenggarakan oleh BSI. Pada hari ini, saya mewakili Pata Indonesia Chapter dengan bangga sebagai narasumber pada acara ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para dosen dari Universitas Bidang Sarana Informatika yang telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pariwisata, manajemen, teknologi, wirausaha, dan keuangan. Upaya-upaya ini tidak hanya menginspirasi para mahasiswa, tetapi juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, organisasi Pata Pariwisata Indonesia dari Pata Indonesia Chapter sangat mendukung visi dan misi acara ini. Kami percaya bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, dalam hal ini industri dan pemerintah, adalah kunci untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam bidang-bidang yang telah disebutkan tadi. Melalui acara ini, kami berharap para dosen dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practice mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi ini. Kami juga berharap acara ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan antar para pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan kolaborasi yang bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia acara dan semua peserta yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Semoga acara ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan bersama saya Fadli dan teman-teman kita akan membahas tentang P3K. Apa itu istilah P3K? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering kali mendengar bahwa istilah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul sekali. Itu secara harfiah. Kita akan bahas sedikit tentang P3K, bahwa ternyata P3K selama ini yang kita ketahui itu betul, bahwa bagaimana caranya kita memberikan bantuan atau pertolongan pertama pada kondisi kecelakaan. Tetapi ialah pertolongan yang bagaimana? Apakah sudah tepat? Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku? Dan kepada siapa jenis kategori kecelakaan yang perlu diberikan pada tahapan P3K ini? Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Kemudian lagi adalah bahwa selanjutnya ternyata P3K juga sudah ada payung hukumnya. Yang kita lihat bahwa di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa dan kecelakaan itu bisa berpotensi pada siapa saja. Artinya bisa terjadi pada diri kita sendiri, atau manakala sebagai wisatawan juga boleh jadi berpotensi akan mengalami hal-hal yang sifatnya harus kita waspadai. Gitu. Tetapi kita juga harus punya kemampuan dan pengetahuan minimal basicnya supaya apa? Manakala kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan berupa tadi kecelakaan, mungkin yang sifatnya ringan atau sifatnya kecil atau sifatnya sedang, sehingga kita paham bagaimana cara penanganannya dan tidak perlu panik. Kita akan bahas yang berikutnya berkaitan dengan P3K. Ini juga merupakan satu bahwa tadi pertolongan ini adalah merupakan upaya penyelamatan. Ya, siapa yang kita selamatkan adalah orang-orang
ataupun mereka yang berpotensi mengalami kecelakaan tadi. Ya, tentu bicara P3K adalah ingat bahwa konsepnya siapapun bisa membantu, siapapun bisa memberikan upaya penyelamatan. Artinya tidak melulu orang yang harus punya background latar belakang medis, tapi kita sebagai berangkat dari rasa kemanusiaan minimal punya pengetahuan, minimal punya kemampuan basic untuk dapat memberikan upaya penyelamatan, upaya penolongan berkaitan dengan P3K ini, gitu ya. Nah, karena apa? Supaya tadi langkah-langkah yang kita lakukan tidak menimbulkan infeksi, kemudian tidak menimbulkan luka-luka yang lebih serius. Maka dari itu tentu minimal orang-orang yang terbiasa. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa ternyata dalam penanganan P3K tadi tidak serta-merta ataupun tidak langsung kita gerabah-gerubu atau gegabah ketika memberikan pertolongan, dan ada SOP panduannya. Ini kita kasih contoh untuk perhotelan dan juga kepariwisataan seperti apa. Pertama adalah di SOP-nya, satu adalah bahwa P3K ini wajib dilengkapi dengan perlengkapan penanganan kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi adalah ada SOP P3K pada tamu hotel yang sakit. Ini lagi adalah penanganan darurat medis. Ya, tentu ada tim-tim medis yang nanti di mana hotel juga akan ada petugas medis yang ada di standby kan di hotel itu. Ya, kemudian, nah ini kita lihat. Ini contoh bagaimana kita mempersiapkan penanganan P3K yang baik dan juga benar. Ya, dari mulai kita memastikan semua alat dan bahannya layak digunakan, tidak expired, ya, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian juga pastikan bahwa yang kedua lagi adalah semuanya selain alat dan bahan juga ada perlengkapan lainnya. Langkah-langkah bagaimana ini pasien ataupun P3K yang baik sesuai dengan seperti apa SOP-nya, prosedurnya. Pertama adalah pastikan korban tidak dikerumunin. Jadi ketika korban jangan dikerumunin. Kemudian yang kedua, lihat periksa situasi dan kondisi di sekitar kejadian. Kemudian memeriksa jalan nafas dari si pasien. Jangan sampai kalau sudah nafasnya lebih parah, maka langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat, gitu ya. Kemudian ini hal-hal yang perlu banget diperhatikan dalam konteks P3K tadi. Yang pertama apa? Kita tetap tenang, jangan panik, jangan tergesa-gesa, itu yang pertama. Kemudian lagi adalah jauhkan korban dari resiko bahaya berikutnya. Gitu. Misalkan kalau di tengah jalan maka dipinggirkan dulu, gitu ya. Kemudian bagaimana memperhatikan tanda-tanda vital korban seperti lihat juga pernapasannya, jantungnya, kemudian paru-parunya, itu yang paling penting. Ya, kemudian yang berikutnya adalah jangan pindahkan korban terburu-buru. Ya, itu yang kita belum mengetahui secara pasti seperti apa kronologis kejadiannya. Yang terakhir adalah rujuk korban ke pusat medis terdekat. Ya, karena ingat bahwa pertolongan pertama hanya sifatnya sementara saja, gitu ya. Kemudian kewajiban juga yang perlu pelaku pertolongan pertama perhatikan. Apa saja? Yang pertama, jaga keselamatan kita sebagai penolong, jaga juga korban demikian. Kemudian dapat menjangkau penderita, kemudian dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, ini juga perlu dipilih. Dan terakhir, minta bantuan, minta rujukan jika case-nya lebih berat, gitu ya. Itu kira-kira ini nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa sedikit mengupas ya apa aja isi P3K, kotak P3K dan lain sebagainya. Hanya sebuah saja untuk refresh tadi. Dan ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Enggak ada, Pak. Baik, kalau gitu terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jadi ada meja gua itu panjang gua ada tiga penyelidikan. Keren banget sih. I love